Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Arisman dengan NIM B100199156, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai e-commerce menurut Uncitral Model Law on Electronic E-commerce pada tahun 1996. Selamat menyaksikan video saya. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Transaksi melalui e-commerce ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, transaksi secara e-commerce memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi batas-batas negara. Yang kedua, transaksi secara e-commerce memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lain. Dan yang ketiga, transaksi melalui e-commerce sangat bergantung pada sarana teknologi yang kendalanya kurang dijamin. Adapun keuntungan transaksi melalui e-commerce, yang pertama, transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat. Dan yang kedua, transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif, dan bersaing. Yang ketiga, lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen. Dan yang keempat, mengurangi biaya administratif. Masalah utama yang terdapat dalam transaksi e-commerce yaitu apakah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang ada dapat mengakomodasi lahirnya transaksi-transaksi yang dilahirkan melalui e-commerce ini yang sifatnya transnasional. Yang pertama ada Uncitral Model Law. Tujuan utama atau tujuan khusus dari model law ini adalah yang pertama, memberikan aturan mengenai e-commerce yang ditujukan kepada Badan Legislatif Nasional atau pembuat undang-undang suatu negara. Yang kedua, memberikan aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi perdagangan secara elektronik. Adapun ketentuan umum dalam Uncitral Model Law ini, yang pertama, suatu data elektronik seperti dokumen hukum lainnya harus mengikat secara hukum. Yang kedua, suatu data elektronik dapat berisikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi. Yang ketiga, suatu data elektronik adalah suatu tulisan untuk tujuan hukum apabila dapat diakses sebagai referensi di kemudian hari. Yang keempat, suatu data elektronik mencakup suatu tanda tangan. Yang kelima, suatu data elektronik merupakan suatu dokumen asli. Yang keenam, suatu pertukaran data elektronik dapat menimbulkan suatu penawaran atau yang disebut dengan offer dan penerimaan yang disebut dengan acceptance dan karenanya membentuk suatu kontrak yang lain. 2. Penerapan persyaratan hukum terhadap pesan data. Tujuannya untuk memecahkan masalah pembuktian, khususnya bukti dokumen atau persyaratan dokumen asli dalam sistem hukum di dunia. Adapun persyaratan hukum tersebut meliputi yang pertama, syarat tertulis, yang kedua, syarat tanda tangan, dan yang ketiga, syarat keaslian. Yang ketiga, kekuatan pembuktian pesan data. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari suatu pesan data. Yang pertama, asal dari pesan data disimpan atau dikomunikasikan. Yang kedua, integritas dari informasi. Yang ketiga, dikenalnya si pembuat aslinya atau originator. Yang keempat, faktor lainnya yang relevan dengan informasi. Yang keempat, ada penyimpanan pesan data. Adapun kriteria-kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk rujukan atau referensi di kemudian hari. Yang kedua, pesan data disimpan dalam format yang sama semula, dikirim atau diterima dalam bentuk dapat ditampilkan sehingga informasi yang akurat sejak awal dikirim atau diterima. Yang ketiga,
Informasi tersebut disimpan yang berguna untuk memungkinkan atau mengidentifikasikan asal mula dan tujuan dari suatu pesan data dan tanggal dan waktu tersebut dikirim atau diterima. Yang kelima, komunikasi pesan data yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dalam hubungan komersial dan kepercayaan dalam perdagangan secara elektronik. Yang keenam, ada bentuk dan keabsahan kontrak. Di sini, para pihak berhak untuk membuat kontrak melalui offer dan acceptance yang dinyatakan oleh cara-cara elektronik. Yang ketujuh, ada pengakuan terhadap pesan data. Masalah pengakuan terhadap pesan data menjadi relevan ketika timbul masalah mengenai apakah suatu pesan data benar-benar dikirim oleh si pembuat asli atau yang disebut dengan originator. 8. Ada pengakuan penerimaan. Pengakuan diterima pihak originator apabila pengakuan menunjukkan bahwa pesan data diterima telah memenuhi standar atau persyaratan teknis yang berlaku. Asumsinya adalah bahwa standar persyaratan tersebut telah memenuhi. Yang kesembilan, waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan pesan data dilakukan segera setelah pesan data memasuk suatu sistem informasi yang dibuat atau ditetapkan oleh pihak penerima untuk maksud menerima pesan data tersebut. Yang kedua, jika pesan data dikirim kepada suatu sistem informasi dari pihak penerima yang tidak dibuat atau ditetapkan untuk maksud itu, penerima suatu pesan data terjadi segera setelah pesan data di buku atau disebut dengan retrieved olehnya. Yang ketiga, jika tidak ada sistem informasi yang dibuat oleh pihak penerima, waktu penerimaan pesan data terjadi segera setelah pesan data memasuki sistem informasi dari pihak penerima. Bagian ke-10, objek tertentu pengiriman barang. Dalam bagian kedua ini, model law memuat aturan khusus mengenai pengiriman barang yang dilakukan melalui pesan data atau melalui sistem komunikasi komputer atau elektronik. Yang ke-11, ada dokumen pengakuan atau yang disebut dengan Bill of Lading. Dalam pasal 17 memuat aturan untuk menafsirkan penggunaan Bill of Lading elektronik yang dapat digunakan untuk moda-moda pengangkutan lainnya di samping pengangkutan laut, termasuk moda angkutan melalui jalan raya, kereta api, dan pengangkutan udara. Bagian ke-12 atau bagian yang terakhir ada tanda tangan digital atau pejabat verifikasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada tanda tangan digital atau yang disebut dengan digital signature. Yang kedua, ada certification authority. Baiklah, itulah penjelasan atau pemaparan singkat dari saya mengenai e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan saya dalam menjelaskan atau memaparkan materi tersebut, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start a conversation, you won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. You won't have one. If you don't start a conversation, conversation, you won't have one. You won't have one.
you don't start a conversation,